Mau tahu cara menentukan ganti rugi lahan terdampak pembangunan infrastruktur? Simak video ini karena saya akan kasih tahu cara menghitungnya. Dengan rumus 15% kali LT kali NP untuk tanah dan 15% kali LP kali LNP untuk bangunan. Simak baik-baik karena tidak mungkin dibahas di tempat lain, eksklusif hanya di channel ini. Assalamualaikum semuanya. Banyak sekali yang meminta saya membahas cara menghitung besaran ganti rugi lahan terdampak jalan tol, entah itu sawah ataupun bangunan. Sebenarnya cara menghitungnya sudah pernah saya bahas di video saya beberapa bulan lalu. Tapi kali ini saya akan kasih tahu cara menghitungnya secara dasar atau cara mudahnya, supaya kalian dapat memahami. Perlu diingat, ini hanya menghitung kerugian fisik, tidak termasuk non-fisik. Simak video ini dengan serius, supaya kalian paham. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Sebelumnya perlu dicatat, bentuk ganti rugi hanya diberikan satu kali dalam hal tanah, bangunan, ataupun tanaman yang telah diberikan kompensasinya berpindah tangan ke pemegang hak yang baru, maka ia tidak berhak mendapat kompensasi. Berkaitan dengan besaran kompensasi, pemegang izin usaha melaksanakan pengadaan lembaga penilai untuk melakukan penilaian besaran kompensasi. Lembaga penilai harus punya klasifikasi bidang jasa penilaian terkait dengan bidang jasa penilaian tanah, bangunan, dan tanaman yang mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dan mendapat lisensi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kemudian lembaga penilai penetapan besaran kompensasi berdasarkan formula perhitungan kompensasi. Formula perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas ditetapkan sebagai berikut. Kompensasi untuk tanah sama dengan 15% dikali LT dikali NP. LT adalah luas tanah di bawah ruang bebas, sedangkan NP nilai pasar tanah ditentukan dari lembaga penilai. Selanjutnya kompensasi untuk bangunan sama dengan 15% dikali LP dikali NPB. LP adalah luas bangunan di bawah ruang bebas, sedangkan NPB adalah nilai pasar bangunan ditentukan dari lembaga penilai. Dan terakhir, kompensasi untuk tanaman sama dengan nilai pasar tanaman yang ditentukan dari lembaga penilai atau NPT. Hasil penetapan besaran kompensasi ini bersifat final dan jadi dasar bagi pemegang izin dalam memberikan kompensasi. Sekarang mari kita ambil contoh sebagai berikut. Misalnya, luas bangunan rumah yang terdampak adalah 100 meter persegi, dan lembaga penilai menetapkan nilai besar bangunan sebesar 10 juta. Maka, mari kita hitung. Kompensasi adalah 15% dikali LP dikali NPB. Maka kompensasi adalah 15% dikali 100 dikali 10 juta, dan hasilnya 150 juta. Jadi besar kompensasinya adalah 150 juta yang diterima warga. Contoh lain semisal lahan yang terdampak adalah tanah atau sawah dengan luasan 2.500 meter persegi. Dengan nilai pasaran yang ditetapkan oleh lembaga penilai, misalnya 3,5 juta, karena lahannya berada di pinggir jalan besar. Berapakah ganti untung yang akan didapat? Mari kita hitung.
Kompensasi untuk tanah sama dengan 15% dikali LT dikali NP. Maka kompensasi adalah 15% dikali 2.500 dikali 3.500.000. Jadi besaran kompensasi yang didapat sebesar 1.312.500.000. Contoh perhitungan ini hanya menghitung kerugian fisik saja, belum termasuk kerugian non-fisik. Karena nilai ganti untung itu perhitungannya dari kerugian fisik dan non-fisik dijumlahkan. Dan hasilnya itulah yang akan diberikan kepada warga terdampak. Sedangkan kerugian non-fisik meliputi penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah, mencangkup kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih fungsi, kerugian emosional atau solatium dan lainnya, biaya transaksi, kompensasi masa tunggu, kerugian sisa tanah, dan kerugian fisik lainnya. Perhitungan ini hanya sebagai contoh dasar saja untuk menjadi pemahaman kepada masyarakat, karena nilainya akan jauh lebih besar dari nilai yang kita perkirakan tadi. Perhitungan ini tidak bisa jadi patokan pasti, karena beda daerah akan beda pula nilai pasaran yang ditetapkan oleh tim penilai. Bisa saja lebih besar, bisa juga lebih kecil, karena harga tanah dan bangunan melihat dari lokasinya. Jika lokasinya strategis, maka akan lebih mahal harga lahan tersebut, begitupun sebaliknya. Sekarang bagaimana jika lahan pekarangan dan bangunan yang terdampak dalam lokasi yang sama? Bagaimana cara menghitungnya? Jika kalian setuju, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Atau jika kalian sudah bisa menghitung, bisa cantumkan di kolom komentar supaya yang lain ikut paham. Jika sekiranya video ini bermanfaat buat kalian, luangkan untuk menekan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ini untuk mendukung channel ini secara langsung. Semoga ulasan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.